Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam kajian menjelang berbuka, mengharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita dan pertemuan kita pada sore hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi pembahasan yang akan kita pelajari pada sore hari ini, kita akan mempelajari tentang bab al-mujahadah. Apa itu al-mujahadah? Lughahnya kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Dari kata-kata jihad. Nah, jihad itu mengerahkan segala kemampuan, mengerahkan segala kemampuan. Itu mujahadah. Nah, adapun penjelasan tentang definisi mujahadah menurut ulama, mari kita lihat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Imam oleh Syekh Salim Aid Al-Hilal di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, ketika beliau menjelaskan tentang definisi mujahadah ini. Apa yang dimaksud dengan mujahadah? Beliau mengatakan al-mujahadah wa huwa murabitatun ala suhurin nafs. Murabitah. Murabitah itu adalah upaya yang sungguh-sungguh. Ya, upaya yang sungguh-sungguh ala suhurin nafs, untuk menjaga celah-celah diri. Ya, upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga celah-celah diri.
li alla tanzi'i ila tazini syaitan, supaya tidak tergoda, supaya tidak tergoda, tidak terjebak, ala tazini syaitan, atas rayuan-rayuan syaitan. Fi ghaflatin minal insan, ketika manusia sedang lalai. Ini yang disebut dengan mujahadah, upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga celah-celah diri, ya, supaya tidak terjebak oleh, tidak tergoda oleh rayuan-rayuan syaitan manakala manusia sedang lalai. Ini namanya mujahadah. Sehingga kesimpulannya ada beberapa hal penting di sini. Pertama, bahwa setiap manusia itu punya celah, punya titik lemah. Ini yang pertama yang perlu kita pahami dari konteks kalimat ini. Jadi pelajaran pertama yang perlu kita ketahui apa? Setiap manusia itu punya celah, punya titik lemah. Ini yang pertama. Nah, titik lemah inilah yang perlu kita jaga. Titik lemah inilah yang perlu kita amankan. Ya, ini poin pertama. Yang kedua, bahwa syaitan ini mengetahui tentang titik lemah manusia tersebut. Syaitan mengetahui titik lemah pada diri seseorang. Sehingga kenapa orang banyak mudah dikalahkan? Karena setan itu masuk ke dalam diri manusia itu pada titik lemahnya. Dan manusia ceroboh dalam masalah ini. Saya ulangi, manusia ceroboh dalam masalah ini. Ya, satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Satu hal penting, satu hal perkara penting yang harus kita perhatikan. Ya. Bahwa seorang muslim tidak boleh merasa aman dari gangguan-gangguan syaitan, tidak boleh merasa aman. Ya. Adik duduk, ayo, adik duduk. Nah, ya, jadi manusia, seorang muslim secara khusus tidak boleh merasa aman dari gangguan syaitan. Tidak boleh merasa aman. Karena setan terus mengintai, setan terus mengintai dan mencoba untuk mencari tahu, untuk mencari kelengahan manusia ini, mencari kelalaian manusia. Nah, sehingga dengan kalimat ini mengajarkan kepada kita apa? Hendaknya seorang muslim selalu waspada, selalu berusaha untuk menjaga diri, membentengi diri, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari talbis, terjaga dari tipuan-tipuan yang dilakukan oleh syaitan. Bun, ini poin pertama. Ya, jadi ada pelajaran di sana. Yang pertama tadi apa? Harus disadari, harus dipahami bahwa setiap muslim memiliki titik lemah.
Ini yang pertama. Itu yang kedua apa? Setan tidak pernah berhenti di dalam mengintai manusia. Setan tidak pernah berhenti untuk mengintai manusia. Apa yang perlu dibutuhkan di sana? Mencari kelengahan-kelengahan tersebut. Makanya perkara yang paling dikhawatirkan oleh kita semuanya ini adalah apa? Kelalaian. Lalai. Itu yang paling dikhawatirkan, itu yang perkara yang perlu diwaspadai. Nah, setan itu masuknya melalui titik lemah dan memasuki pada saat-saat manusia itu lengah. Itu nggak boleh ceroboh. Makanya kita nggak boleh ada apa sampai ada doa yang kita baca zikir pagi petang itu. Ya, wala takilni ala nafsi tarfatan ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Ya, walaupun sekejap mata. Masya Allah. Dalam doa zikir pagi petang, wala takilni ala nafsi tarfatan ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Walaupun cuma sekejap mata. Artinya apa? Jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata ini. Wah, jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Kenapa? Kalau Allah tinggalkan kita sekejap mata saja, ludes Pak kita ini. Ini menunjukkan apa? Satu, menunjukkan lemahnya manusia. Yang kedua, menunjukkan ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada doa seperti wala takilni ala nafsi tarfat aini. Jangan kau biarkan, jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Artinya wis urusono dewi, Allah membiarkan kita. Nauzubillah min syarri dzalik. Ini merupakan sebuah musibah yang sangat besar. Ya. Sebab kalau Allah ninggalkan kita, setan tuh kita ini Pak tiga bancaan sama setan. Tahu tiga bancaan ya? Hah? Apa Pak? Tiga rebut, ini tiga kundangan sampean. Ono kayak kundangan mana bisa nih? Allah, ludes kita. Makanya kita nggak boleh membanggakan keimanan kita, nggak boleh. Kenapa? Penjagaan Allah yang kita harapkan. Makanya ulama itu semakin dalam ilmunya, semakin ngerti keilmuan itu semakin tawadhu, Pak. Diri ini nggak memiliki apapun kita ini, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setan itu pengalaman pun berabad-abad. Sampeyan kali kulai 70 tahun urung. Ya, setan itu pengalamannya dari mulai Nabi Adam. Sukses loh gitu loh. Apalagi kita. Makanya kita nggak boleh gegabah dalam masalah ini. Nggak boleh ceroboh merasa aman karena sudah ngaji, merasa aman karena sudah selalu komunikasi dengan Al-Quran. Jangan. Terus menggantungkan diri dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap lini dalam kehidupan kita ini. Nah, ini persoalan pertama. Yang kedua, kita lanjutkan nasihatnya Syekh Salim. Fa idza ra'aha tatakasalu au tatawani anil khair. Nah, ini berarti main rasa ini, Pak. Napunten sekali, kita kadang-kadang gerak aktivitas tapi nggak dirasakno, nggak dirasakan. Saya ngaji seperti ini, ngaji rasakan ngaji itu. Lah yang perlu dirasakan apa? Oleh ngaji iku opo? Bekasnya apa? Setelah pulang ngaji coba evaluasi. Pernah nggak kita ngerasakan habis ngaji di rumah, habis sholat subuh dhuhur sampai di rumah, terus diulang murojaah. Aku ngaji tadi apa? Coba ngapunten. Sesering apa kita melakukan itu, Pak? Sesering apa kira-kira? Sering atau kadang kolo? Ngerasa nunggu lho. Atau kadang blas. Allah. Ini makanya
Begitu juga beramal. Rasakan buahnya ada enggak ini? Ibarat kalau para ulama itu, kita itu ojo nandur buah mangga tandur, buah naga ditandur, buah jeruk tandur, buah kelengkeng tandur. Perhatikan berbuah apa enggak. Ini yang disebut dengan muhasabah, itu yang disebut dengan evaluasi. Tidak hanya disibukkan dengan beramal, ngaji. Coba evaluasi, buah enggak? Perubahan diri ini dibaca, dirasakno. Syukur ngaji catat, dalil ngerti, rasakan. Rasakan. Makanya kan sering kita ini main rasa. Kalau begitu kita ngaji, itu beda nanti, Pak. Ada fokus yang kita bahas. Apa itu? Tarbiyatun nafas. Nah, maka titik poin tadi yang saya sampaikan di awal penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Salim, bahwa harus disadari seorang muslim, setiap manusia itu punya titik lemah, Nah, persoalannya adalah apakah kita betul-betul menyadari bahwa kita punya titik lemah itu? Satu, pertanyaannya, betulkah kita benar-benar menyadari dengan sebenarnya bahwa kita punya titik lemah itu? Kita itu punya kekurangan, itu sadar nggak kita? Satu. Yang kedua, apa kira-kira titik lemah pada diri kita? Ya. Apa titik lemahnya? Nah, persoalan berikutnya apa? Maukah kita meninggalkan perkara itu? Maukah kita meninggalkan perkara itu? Yang merupakan titik lemah kita itu, artinya titik lemah itu apa? Sifat buruk kita. Kita kan insya Allah pasti punya titik-titik kebaikan, gitu. Sifat-sifat baik pasti kita punya insya Allah. Suka ngaji, suka sholat berjamaah, suka hadir di kajian, ya. Cuma persoalan berikutnya, apakah kita suka berziarah ke orang tua kita, suka dengan sukarela membantu orang tua kita, suka berziarah ke orang-orang miskin, atau suka apa gitu? Nah, itu kan yang namanya titik-titik lemah tadi itu. Dan ini nggak bisa tanpa ada orang yang evaluasi. Ya, makanya Syekh Salim ketika menjelaskan tentang bab al-iktisad fit ta'ah, nanti jenengan buka bab tentang sederhana di dalam ketaatan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kalau jenengan sudah punya syarahnya, bisa dilihat di dalam syarah Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Syekh Salim. Di situ beliau menekankan apa? Yajibu ala kulli muslim an yuraqiba qalbahu. Hendaknya setiap muslim itu apa? Yajibu, kata beliau itu wajib bagi setiap muslim. Itu ketika mensyarah hadisnya Abu Bakar radhiyallahu an, di mana sahabat Abu Bakar itu rumongso jatuh kepada kemunafikan, Mbak. Abu Bakar rumongso tergelincir jatuh ke dalam kemunafikan. Saya sudah jadi munafik ini. Gitu kata Abu Bakar kepada dirinya. Udah, oke, sekarang kita pernah nggak kita rumongso jatuh jadi munafik? Enggak, Ustaz. Insya Allah kita selama ngaji ini, Masya Allah. Berarti kita imannya lebih tinggi dari Abu Bakar ini kayaknya ini. Kenapa kok bisa demikian? Ini bisa jadi tertutup dengan keangkuhan dan kesombongan kita ini. Gagal kita mengenali diri sendiri. Gagal. Coba sekarang antum sebutkan, punya teman, punya tetangga, punya kerabat, ya, punya istri. Coba ketika disebutkan satu persatu orang ini, pasti kita menyebutkan dua hal. Istri kita itu orangnya begini, Ustaz, tapi nah, ada dua toh? Ada dua toh? Sifatnya maksudnya bukan istrinya. Masuk. Iya kan? Selalu kita sebutkan dua. Mertua saya, Ustaz, kalau yang laki-laki orangnya begini, tapi ada dua kita sebutkan.
Kalau mertua perempuan orangnya begini Ustaz, tapi dua yang sebutkan, kelebihan dan kekurangannya. Selalu kita sebut orangnya begini tapi begini. Ustaz itu begini tapi begini. Setiap orang untuk sebutkan dua. Begitu kita bicarakan diri kita sendiri, berapa yang kita bicarakan? Satu, kebaikan. Ini kan kegagalan kita. Gagal kita mengenali diri sendiri. Nah, kira-kira hidup seperti ini, cara pandang seperti ini, ikhwan, sampai kapan? Hah? Kegagalan itu karena dia terhalang oleh keangkuhan, nggak ada lain sudah. Kecongkaan. Merasa ilmunya sudah cukup, merasa pengalamannya sudah cukup. Ini yang menghalang-halangi kita untuk bisa menjadi orang lebih baik itu. Saged dipaham nih? Makanya tujuan diantara daripada siam ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah wafitamiha anil ma'lufat. Yang dikatakan saum itu adalah melepaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang gak baik. Itu yang dikatakan saum itu begitu. Melepaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang gak baik. Pertanyaannya, apakah kita masih punya kebiasaan yang gak baik? Kata kuncinya di sini, ikhwah. Orang ingin memperbaiki di sini, kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Tolong didengarkan baik. Orang yang tidak bisa menemukan kekurangan dirinya. Tolong diperhatikan ya. Orang yang tidak bisa menemukan kekurangan dirinya, seumur hidup dia tidak akan bisa memperbaiki diri. Tolong dicamkan ini. Tolong dicamkan ini. Tidak akan dia bisa memperbaiki diri. Kenapa? Sekarang begini, dokter bisa mengobati pasien nggak kalau nggak menemukan penyakitnya? Bisa apa enggak? Hah? Bisa apa enggak? Dokter bisa nggak ngobati pasien kalau nggak bisa menemukan penyakitnya, Pak? Nggak bisa. Katakan pasien ini sakit perut, dok, kenapa saya nggak dikasih obat? Penyakit sampai ini nggak ketemu sih ya. Mau dikasih obat apa ini? Kan obat itu disesuaikan dengan apa? Penyakit. Masalah ini perkara besar ayolah ikhwah, yang jarang terfikir oleh kita. Perkara serius yang jarang kita renungkan. Yang tadi saya katakan, semangat ngaji itu harus, tapi jangan sampai dilupakan, kemudian ada evaluasi. Ngaji sama dengan orang nanam pohon tadi itu. Pohon jeruk ditanam, pohon pisang ditanam, pohon mangga ditanam, buah apel ditanam, tapi nggak pernah dia berbuah apa enggak. Hah? Berbuah apa enggak ini? Makanya kita jangan sampai meninggalkan tarikhnya para ulama, membaca kisah mereka. Di situ kita menemukan ketawaduan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Beberapa yang lalu saya mempelajari kisah Imam Abu Hanifah tentang tafsir waqfid janahadul minar rahmah. Ya Allah, kita itu betul-betul dibilang kita ini termasuk anak-anak yang banyak kurang ajarnya kita ini. Betul Pak, demi Allah saya katakan demikian. Terutama pada orang tua ini. Coba kita renungkan sedikit aja. Suatu saat Imam Abu Hanifah itu dipanggil sama ibunya. Ibunya itu menarik Pak. Ibunya Abu Hanifah itu rotok kritis, rotok cerewet, terutama kepada Imam Abu Hanifah. Nah, satu saat ditunjukkan. Nah, aku kepingin diskusi sedikit yang ingin aku bicarakan sama kamu. Dipanggillah Imam Abu Hanifah kepada ibunya ini. Setelah itu dicurhati Pak. Ada bapak ibu. Maka ibunya menceritakan bahwa saya itu punya sumpah yang saya langgar. Ya, saya pernah bersumpah terus saya langgar. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata ibunya. Nah, bagi Imam Abu Hanifah masalah ini kira-kira masalah sulit apa mudah? Hah? Mudah sekali. Imam Abu Hanifah itu orang nomor 1 di Kufah Pak.
tingkat kefakihannya kepada agama. Nomor 1 di Kufah. Dengan mudah Imam Abu Hanifah menjelaskan, kalau orang melanggar sumpah dibacakan surat Al-Maidah ayat 89. Ini bu runtutannya harus begini, sudah dijelaskan. Mudah sekali bagi beliau, bukan persoalan sulit. Begitu dijawab Abu Hanifah, apa kata ibunya? Kok cuma gini penjelasanmu? Ya memang begitu. Gak puas aku jadi ini, gak puas aku. Tolong aku antarkan kepada Imam Zur'ah. Saya tidak akan puas sebelum mendengarkan perkataan Imam Zur'ah. Nah, Imam Zur'ah itu seorang ulama di Kufah yang levelnya di bawah Imam Abu Hanifah. Kira-kira kalau jenengan jadi Abu Hanifah ya kira-kira biar. Saya ini kok ngeyel. Abu Hanifah, Imam Zur'ah itu di bawah saya, ibu. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Ya, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Ya Umi, apa benar Anda ingin mendapatkan jawaban Imam Zur'ah? Iya, aku baru puas. Kalau begitu, monggo saya antar langsung. Gak ngeyel. Masya Allah. Ini Imam Abu Hanifah. Bagaimana kita? Hai orang-orang yang alim. Kita pasti punya perasaan malu enggak kita gitu loh. Ini Imam Abu Hanifah. Begitu ibunya mengendaki begitu, kalau ibu yang ingin begitu, ayo monggo silahkan. Langsung dibawakan keledai sama Imam Abu Hanifah dan dituntun sendiri sama beliau. Tidak menyuruh orang lain. Kenapa? Kalau sudah berkaitan dengan ibu, dia sendiri yang tampil. Ibu ini urusan saya. Walaupun di rumah sakit nanti perawat bagian bawah ini, ibu saya yang dorong. Ini urusan saya ini. Setelah itu diantar sampai ketemu Imam Zur'ah. Begitu ketemu Imam Zur'ah, ibunya bertanya langsung tentang persoalan tadi yang ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah. Begitu ditanyakan, Imam Zur'ah begitu ditanya oleh ibunya Abu Hanifah, bingungnya setengah mati. Kenapa Pak? Dia mengatakan, aftiki, apakah saya harus berfatwa kepada Anda? Sedangkan akifaki, sedangkan di samping Anda itu Dzubi Kufah, ada sosok manusia nomor 1 di Kufah ini. Apa saya harus memberikan jawaban kepada Anda sementara di samping Anda ini putra Anda itu nomor 1 di Kufah? Saya ngomong apa? Gak berani jawab Pak. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Coba kalau kita jadi Imam Abu Hanifah gimana? Ngeyel tadi sudah tak beritahu, nggak percaya. Masya Allah, kan kurang ajar tuh ini. Apakah ini tafsir dari kata ketawaduan anak pada orang tua? Astagfirullah. Ini makanya kecongkaan itu dibongkar dari diri kita ini. Merasa itu harus dibongkar, ayo ikhwah. Itu kotoran yang luar biasa ini. Faham ini? Selama kotoran itu ada, sulit kita jadi orang soleh. Jangan pernah bermimpi jadi orang soleh. Ini Imam Abu Hanifah. Begitu kelihatan kan Imam Zur'ah itu bingung, ngomong apa ini? Kenapa? Ini level atasnya di sampingnya. Dan ibunya nanya ke saya ngomong apa? Dia sampaikan kepada ibu, saya nggak mungkin berfatwa pada Anda sementara Anda di samping Anda ini ada Imam Abu Hanifah, orang nomor 1 di Kufah. Aku nggak wani fatwain. Nah, begitu Imam Abu Hanifah melihat kondisi seperti ini, dia berbisik kepada Imam Zur'ah. Ya Imam Zur'ah, berfatwa saja sudah. Sampaikan kepada ibu saya begini dan begini, udah cap gitu aja sudah. Karena ibu saya butuh jawabanmu, gak butuh dari saya. Engko nek tak kandhani gak gelem dari antum ini. Wis jawaban begini dan begini aja. Akhirnya Imam Zur'ah pun manut dengan wasiatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Oh begini ibu, dibuka lagi surat Al-Maidah ayat 80, dijelangkan seperti yang diterangkan oleh Imam
Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Zur'ah dapat bocorannya dari siapa? Jadi jawaban Imam Zur'ah itu didapat dari bisikan Imam Abu Hanifah, disampaikan oleh Imam Zur'ah seperti yang dibisikkan oleh Imam Abu Hanifah. Begitu dijawab selesai, ibunya bilang apa? Farodiyah. Maka dikatakan oleh para periwayat, ibunya merasa itu. Nah, ini jawaban yang butuhkan. Bayangkan, kalau kita jadi Imam Abu Hanifah bagaimana? Sampai nih bu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Tidak satu kata pun keluar kecuali ibu sudah puas? Alhamdulillah, saya pun puas dengan jawaban tersebut. Selesai. Itu makna surat Al-Isra ayat 24. Waqfid lahuma janahadzul minar rahmah. Rendahkan dirimu ya kepada kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Itu maknanya. Sehingga apa pengertiannya di sini? Seorang anak, apapun statusnya, apapun kedudukannya, ketika sudah berhadapan dengan orang tua, letakkan, preteli semua kedudukan itu dan posisikan sebagai seorang anak di hadapan orang tua. Kita selama ini gagal jadi orang soleh. Kenapa? Keangkuhan itu menyelimuti diri kita ini. Saya nulis itu Pak, gak kena tampet. Ya Allah, betapa durhakanya kita sering jelas-jelasin sama orang tua. Ini cermin seorang ulama. Inilah ulama Allah. Jadi orang tuanya betul-betul dimuliakan. Nah, makanya ini penting untuk kita ketahui ayo ikhwah. Jadi gak sibuk hanya beramal, ngaji tanpa evaluasi. Sehingga seakan-akan kita sudah membumbung di atas langit, sementara akhlak kita marit gak karu-karuan. Makanya sulit memperbaiki diri dan sulit mencapai derajat kesolihan ini. Jadi orang jadi soleh itu Pak, bukan cuma tahu dalil, tapi dalil itu sudah menjadi teraduk, menjadi satu, menjadi wataknya. Makanya ketika Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah dan ditanya kepada Aisyah, kaifa khuluqu Rasulullah SAW, kaifa akhlaqu Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bagaimana akhlak kita? Ketakaburan ayol ikhwah yang menjadikan kacamata kita buram melihat sebuah kebenaran. Dan kadang-kadang ada orang kelihatannya sederhana sekali di hadapan kita remkan, apalagi kita kan sudah lama kenal sunnah ini, baru setengah tahun Pak. Oh, saya sudah 30 tahun. Masya Allah. Kalau sudah 30 tahun dijamin antum lebih baik dari orang yang baru masuk. Hah? Apa kita yakin kita lebih mulia di hadapan Allah daripada orang yang baru belajar sunnah? Inilah karat-karat yang mengotori hati kita ini. Sulit untuk memiliki akhlak yang baik itu, sulit memiliki karakter yang baik itu. Jelas ini? Nah, maka dari itu ayo ikhwah, mari kita pelajari. Nah, jadi yang dikatakan mujahadah itu di situ. Jadi mujahadah itu bukan semangat enggak. Semangat tetap dijaga namun diisi dengan sesuatu yang berkualitas. Ya. Yang mendorong seseorang itu untuk menyelami sehingga antara ilmu dengan amal menyatu menjadi dirinya itu. Menyatu. Mendarah daging pada karakternya. Sehingga nanti kalau istri kita ditanya gimana Pak selama ini, selama hidup bersama jenengan, Masya Allah akhlaknya suami saya itu Al-Quran. Akhlaknya tercermin pandangan-pandangan ilmu. Makanya baca tarikhnya para ulama, supaya apa? Kita punya standar Pak. Saya sudah soleh apa belum? Gitu loh. Ya, jangan yang jadi keukuran orang cari rosokan jadi standar. Yo kalah kabeh ambek kula ambek sampean. Coro penampilan kalah, coro sholat kalah. Ya. Jadi evaluasi jangan begitu caranya. Kita baca kisahnya para ulama.
Di situ kita temukan, kita akan tahu, bercermin, Pak. Makanya cerminnya siapa kita? Jelas ya? Bun. Saya lanjutkan perkataan Sesalim. Kelanjutannya bab kedua. Nah, yang kedua beliau mengatakan fa idza ra'aha tatakasalu au tatawani 'anil khair. Maka apabila antum melihat pada dirinya tatakasalu bermalas-malasan. Ya, apabila Anda melihat diri Anda apa? Bermalas-malasan, au tatawani atau menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan. Maka apa kata beliau? Fa innahu yujahiduha, maka dia berkewajiban untuk melakukan perlawanan kepada dirinya, jihad kepada dirinya sendiri. Nah, jadi kalau pada saat kita kok satu saat melakukan kebaikan itu malas, ya, mau baca Quran berat, mau baca ini berat, mau beramal ini, mau sedekah angel, mau keluar untuk kebaikan sulit. Kalau seseorang sudah melihat dirinya demikian, ya, bermalas-malasan di dalam melakukan kebaikan, kemudian menunda-nunda ketaatan tersebut, fa innahu yujahiduha, maka wajib baginya untuk melakukan perlawanan. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Wa yukarrihuha, dan berusaha untuk memaksa dirinya sendiri. Mastata'a, ya, semampunya, hatta tastaqimu ala thoriq, sampai dia bisa berdiri tegak di atas jalan yang benar tadi, sampai dia berdiri tegak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kewajiban yang disebut dengan mujahadah ini. Nah, kemudian beliau mengatakan wahada, nah perjuangan ini, jadi ketika ada seorang melawan dirinya, melakukan sebuah perlawanan kepada dirinya sendiri tersebut, ditundukkan, dipaksa nafsunya, diperangi dirinya itu, dilawan kemalasannya ini. Nah, perbuatan seperti ini dikatakan oleh beliau hadal maqam, inilah sebuah maqam. Ini sebuah makom, ini sebuah kedudukan. Huwa al-madhkur, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 200. Ya, kita simak surah Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada terjemah? Surah Al-Imran ayat 200. Nah, kalau ada terjemah silakan. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi ayat itu ada 4 perintah. Pertama, perintah sabar. Yang kedua, perintah menguatkan kesabaran. Yang ketiga, perintah untuk menjaga ketaatan, yang disebut dengan warabitu. Ya, lah menjaga ketaatan ini, Pak, membutuhkan 2 mujahadah itu. Ya, untuk menjadi orang yang senantiasa tegar di atas ketaatan dari segala sisi. Maksudnya tegar dari segala sisi itu apa?
Ketaatan itu macamnya itu banyak. Saya ulangi. Ketaatan itu macamnya banyak macamnya gitu loh. Jadi bukan cuma baca Quran saja ketaatan. Ketaatan itu luas maknanya. Baik itu ketaatan yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ketaatan yang berkaitan berhubungan dengan sesama manusia. Jelas ya? Nah, contoh sederhana aja. Ada seorang ibu-ibu, ini nasihat untuk ibu-ibu, perhatikan. Ini musim itikaf. Ada ibu-ibu itikaf itu yang didukung oleh suaminya. Ada apa enggak? Izin suaminya, oh harus, monggo silakan, saya dukung, nanti tak temani. Nah ini luar biasa. Terus ada ibu-ibu yang suaminya nggak dukung. Bi, aku tak, ya ngaji, suaminya juga ngaji, tapi nggak dukung. Sudah kamu di rumah aja. Ketika ibu mendapatkan jawaban seperti ini, ya, maka di sini ada dua sosok manusia. Ada sosok ibu yang menanti ibu tersebut yang sudah berada di masjid. Karena biasanya ibu-ibu itu kan janjiannya kuat dengan timnya ini. Nanti saya tak izin sama suami saya, mudah-mudahan diizinkan. Nah begitu izin, suaminya bilang enggak usah, sudah di rumah aja. Maka istri ketika dilarang suaminya, maka penuhi ketaatan itu dengan sepenuh hati dan jangan gerundel. Nggak usah WA temannya. Ya diberitahu saja saya kalau nggak jadi gitu aja. Jangan sampai tolong ya doakan suamiku supaya dapat hidayah gitu. Bu, suamimu tidak tersesat. Coba ibu perhatikan. Disinilah pemahaman ilmu ketika sudah menyatu dalam jiwanya. Ketika sang ibu dilarang suami untuk itikaf, lalu dia pun pulang dengan ringan hati atau berat hati. Halo, kan sudah kadung janjian dengan tim sukses ini tadi. Allah, baju sudah disiapkan, koper sudah disiapkan kayak mau berangkat umroh ini ya. Ya Allah, gak jadi saya gak boleh sama istri saya. Menderita membayangkan, Masya Allah, yang sabar ukhti. Wah itu serem ini. Bu, dengarkan. Apa suami kita menyuruh kita maksiat itu? Menyuruh maksiat ketika suami kita udah pulang aja, gak usah itikaf, sudah di rumah dulu. Apa ini maksiat? Tidak, ya ikhwan. Ketika istri taat kepada suami dengan kalimat ini tadi dan penuh keikhlasan, apa yang perlu menjadikan amal itu berat? Ibu jangan minder. Dan ibu yang sudah ada di dalam masjid, yang sudah, jangan merasa lebih baik dari ibu yang gagal tadi. Saya ulangi. Ini mencernai rada angel soalnya. Makanya saya katakan main rasa. Nek sampean ngaji gasok ngerasano, gasok mengambil ilmu ini jenengan. Main rasa. Secara dohir, mana lebih istimewa, ibu itikaf atau enggak secara dohir? Itikaf lebih baik. Ketika istri ini pulang karena taat kepada suami, maka ketika ibu pulang tidak mendapatkan pahala itikaf di masjid, apakah pintu surga tertutup bagi Anda? Hah? Maka kepulangan Anda supaya Anda bisa menyamai orang yang duduk di masjid itikaf itu, pulanglah dengan apa? Ihtisab kepada Allah, mengharap pahala Allah. Dari mana? Taatmu kepada suamimu. Itu menjadi pintu surgamu di hadapanmu. Bukankah Nabi telah mengatakan, idza sholatil mar'ah khamsaha, apabila seorang wanita sholat 5 waktunya, dijaga 5 waktunya ini, wasomat sahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, wahafidot farjaha, dan dia jaga kehormatan kemaluannya, tidak selingkuh, wa ta'at ba'laha,
dan taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepada wanita ini, udkhul jannah min ayyi abwaab masyi', maka masuklah kamu ke dalam surga itu dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Makanya ketika ibu-ibu pulang, ketika suami tidak mengizinkan, gak usah gerundel. Walaya yang mengerti kafe gak oleh kok ciku baju desa, gak usah. Paham bu? Paham ini? Makanya dalil itu dikaji secara mendetail. Ojo dohirnya dalil dibahas langsung ditelan mentah-mentah. Begini prakteknya. Sama dengan hadis Nabi ketika, karena ini sudah ada yang mengamalkan, ayo ikhwah. Salah gitu loh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan, apabila Nabi SAW masuk di 10 akhir Ramadan, ada 3 perbuatan yang dilakukan Nabi. Ada berapa? Yang pertama, syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Ada 2 indikasinya. Yang pertama, menjauhi istrinya, tidak ngumpuli istrinya sama sekali selama 10 hari ini. Itu Nabi loh ya, itu Nabi loh. Itu Nabi. Ibu nggak usah nanti kalau istrinya satu misal pas 10 malam terakhir kok suaminya pulang minta jatah, terus ibu inna anzalnahu fil, nggak usah. Paham bu? Layani. Terus apa dibacakan hadis ini? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ndak taat. Dan ibu-ibu yang sudah kadung itikaf di sana jangan merasa lebih baik dari ibu yang gagal itikaf. Ketaatan pada suaminya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan wal ikhtisab dan harapannya kepada Allah bisa jauh lebih tinggi kemuliaan dibandingkan Anda yang itikaf, yang kadang itikaf main Facebookan. Astagfirullah. Makanya kebaikan itu dilihat dari segala arah. Ketaatan itu jenisnya banyak teman. Tidak hanya baca Quran, khatam. Jangan merasa lebih baik. Kalau saya alhamdulillah setelah Ramadan 1 hari 1 khatam Ustaz, Masya Allah. Khatam 1 juz maksudnya. Insya Allah, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih. Sama dengan ada program apa itu ibu-ibu, ada yang lapor Ustaz gimana ini saya kemarin kan ikut daftar di One Day One Juz itu 1 hari 1 juz. Nanti kalau nggak selesai kan udah daftar diobrak-obrak itu nanti dilelang kepada jamaah. Alhamdulillah yang berhasil ini langsung diberitahukan ini alhamdulillah ibu ini sudah menyelesaikan 1 juz, ditambah lagi borong ibunya ini, ditambah lagi borong ini, mungkin nggak punya anak dia. Jelas ini? Jangan merasa baik kalau satu misal ada ibu-ibu berhasil 1 juz, kemudian yang nggak habis dihabiskan sekalian, nggak habis dihabiskan ada 3 ibu yang Anda habiskan. Jadi bisa menjadi 2 juz Anda 1 hari. Jangan merasa lebih mulia dari ibu-ibu yang hanya mendapatkan 3 lembar dalam baca Quran. Ternyata dia merawat orang tuanya yang sakit. Anda bisa melihat dari sisi yang lain. Ketaatan itu jenisnya banyak. Jadi kalau kita mampu dari satu sisi, jangan merasa GR bahwa kita yang paling baik dari orang lain. Sakitipun pahami ya? Jangan merasa GR bahwa kita lebih baik dari orang lain. Ketika kita full bisa itikaf di sini. Saya pengalaman mengawal beberapa teman-teman itikaf di Masjidil Haram. Kurang opo Pak? 10 akhir di Masjidil Haram, bayangin. Apa pasti mulia? Jawabnya, saya bersumpah demi Allah, ndak tentu, gitu loh. Kenapa? Wong di sana saling mencaci maki. Malam 25 ikut tengkar emak-emak ini. Mendasari emak-emak. Masalah dikit kalau sudah masuk areal ibu-ibu,
Wah, Masya Allah Pak. Ustadz Fadlan tuh sampai saya tak keluar dari grup Ustadz Fadlan. Saya belum baca tulisannya. Begitu saya baca, oh posisi tulisan ini, Masya Allah, ngeri. Pakainya syar'i sudah nyunah. Sudah nyunah sudah. Kalimatnya itu kalau ditulis itu bukan cuma keruh lautan, itu buta lautan itu. Lawang Aisyah radhiyallahu anha ketika sedikit mencela itu, meremehkan Sofia, iya kan? Dengan kalimat apa? Pendek. Ya Rasulullah, engkau puji-puji Sofia, dia pendek. Kalimat ini Pak membuat wajah Rasul itu merah. Marah kepada Aisyah. Ya Aisyah, satu kata yang kau ucapkan ini tuh kalau dimasukkan ke dalam air laut, keruh air laut itu. Itu kalimat pendek itu. Oh, pendek aja. Gimana kalau lebih dari itu kalimat? Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, jadi jamaah sekalian, ketika kita merasakan kok lemah kita dalam ketaatan dalam hal ini, mau berbuat baik kok sulit, ya, maka ada dua kewajiban. Nah, di dalam jihadun nafas itu ada dua bentuk jihad. Mujahadah itu ada dua bentuk yang harus kita lakukan. Ya, ada dua bentuk mujahadah yang harus kita lakukan. Yang pertama yakni mujahadah di dalam memaksa. Jadi mujahadah itu memaksa dirinya, dikerahkan. Lah dikerahkan itu kan dipaksa. Iya kan? Yang malas-malas itu dilawan, yang lemah-lemah itu dilawan. An yujahidahu, hendaklah dia memerangi dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya itu, dipaksa dirinya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. An yujahidaha li ta'atillahi azza wa jal. Nah, ketaatan kepada Allah itu arealnya luas. Yang tadi saya sebutkan, bisa jadi berhubungan dengan Allah, bisa jadi juga berhubungan dengan sesama manusia. Nah, ini kedua-duanya harus diperhatikan. Makanya taat itu macam taat kewajiban. Kewajiban kepada Allah, kewajiban pada suami, kewajiban pada orang tua. Sudah kita evaluasi masing-masing. Dan sudah kesejalan itu antara ketaatan pada Allah, ketaatan kepada suami, ketaatan pada orang tua. Ya, kewajiban suami kepada istri diperhatikan. Apa kewajiban seorang suami pada istri? Sudah dilaksanakan dengan baik? Sudah dipenuhi dengan baik? Makanya tadi saya katakan, bagi bapak-bapak yang mungkin bisa itikaf full di masjid, nggak pulang sama sekali, jangan merasa GR lebih baik dari orang yang mungkin belajar itikafnya, apa itu namanya, pedot nyambung. Jangan merasa lebih baik. Kenapa? Bisa jadi yang itikaf di masjid nggak punya anak, sehingga nggak ada banyak yang diurusi. Bisa jadi yang nggak datang kemari secara full itu membantu istrinya untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya. Ya, sebab kalau tidak marat-marit nanti di rumah ini. Nah, masing-masing di sini yang paling mendasar apa di sini ini, terutama di 10 malam terakhir ini adalah apa? Optimalisasi di dalam ketaatan di setiap lini. Itu intinya di sana, Pak. Optimalisasi ketaatan di dalam segala lini. Yang punya, makanya saya katakan potensi orang di dalam kebaikan itu nggak sama. Ada yang punya potensi Qur'annya lebih menonjol. Ada apa enggak begitu? Ada waktu longgar bacaan Qur'annya pun lancar dia. Ada lagi Qur'annya yang megap-megap, tapi dia dari lini ekonomi dia punya. Lini sosialnya tinggi, dia perhatian nganterin orang. Makanya ada hadis mengatakan apa? Kan Nabi mengatakan, jikalau aku punya waktu longgar, punya kesempatan dampingi saudaraku muslim untuk menyelesaikan urusannya sampai selesai,